Saudara-saudari, Bapak Ibu, segenap anggota kelompok doa Love Praying Family, semoga saya menjumpai Bapak Ibu pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat ya, penuh sukacita dan selalu dalam perlindungan kasih Tuhan. Tentu senang sekali pada malam hari ini saya bisa hadir bersama dalam kesempatan yang sangat istimewa ini, dalam momen yang sangat spesial juga, berbagi bersama Bapak Ibu, saudara-saudari, mengenai sosok inspiratif Paus Fransiskus, mengenai pikirannya, mengenai gagasannya, mengenai ajarannya, dan juga teladan hidupnya. Namun sebelum kita mulai, ya izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Sonia tadi. Saya Romo Valentinus Robi, Lesak SDV. Biasa dipanggil teman-teman, biasa panggil saya itu Romo Troy. Jadi saya dari Flores, Manggarai, dari Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini sedang berada di Vietnam sebagai seorang formator di rumah formasi bagi para frater vokasionis di Vietnam. Jadi saya berasal dari kongregasi vokasionis SDV ya. Jadi ada SPD, ada juga SDV. Mungkin nama SDV ini begitu asing di telinga Bapak Ibu, saudara-saudari. Itu kami maklumi. Karena kongregasi kami baru hadir pada tahun 2006 di Indonesia. Itu pun di Indonesia bagian timurnya. Di Ruteng kami buka komunitas pertama, lalu setahun kemudian kita buka komunitas di Momere yang diperuntukkan bagi para frater yang melanjutkan studi teologi dan juga studi filsafat. Baru-baru beberapa tahun yang lalu kita juga sudah buka komunitas paroki di Riam Batam di Kalimantan. Dari puji Tuhan sampai sekarang ya misi vokasionis terus berkembang dengan baik. Kami sekarang sudah kurang lebih 18 tahun berkarya di Indonesia dan sudah 22 imam. Sebenarnya 23 imam, tapi satunya meninggal setahun yang lalu. Saya dulu studi filsafatnya di Ledelero, selesai studi filsafat langsung menjalankan tahun orientasi pastoral, topnya di Roma, lalu kemudian studi teologinya juga di Napoli, di Universitas San Luigi, di mana pada tahun 2019, kalau saya tidak salah, itu Paus Fransiskus juga pernah memberikan kuliah umum bersama kami waktu itu tentang teologi abad ini, abad sekarang ini. Saya pikir itu saja untuk perkenalannya. Kita koma di sini, kita langsung mulai dengan materi kita pada malam hari ini. Saya berharap suara saya terdengar dengan jelas oleh Bapak Ibu. Ya, jelas, Romo. Baik, terima kasih. Baik, sebagaimana sudah disampaikan oleh Dr. Sonia tadi bahwa tema pembicaraan kita pada malam hari ini merupakan Paus Fransiskus Wort de Talk, menyatunya kata dan tindakan. Jadi berapa waktu lalu tuh saya dihubungi oleh Ibu Regina. Terima kasih Ibu Regina ya. Kita lihat di sini ada gambar. Saya sengaja untuk menampilkan dua foto ini pada bagian awal pembahasan kita. Ada sekelompok orang ya, sekelompok orang, entahlah siapa, kita menamakannya siapa, tapi izinkanlah saya menamakan mereka ini adalah anggota kelompok doa Love Praying Family, LPF ya. Lalu di sini ada dua tangan yang sedang berdoa. Itu tangan-tangan dari anggota kelompok komunitas doa ini yang tiap hari terus berdoa. Lalu di atasnya itu ada lambang cinta. Ada lambang cinta yang mau mengatakan, kalau boleh saya menginterpretasi kurang lebih seperti ini, bahwa setiap hari ini kalian Bapak Ibu terus berdoa pertama-tama itu karena cinta, atas dasar cinta ya, berdoa bagi gereja, berdoa bagi para imam, biarawan biarawati, berdoa bagi Bapak Paus dan mereka semua yang meminta doa-doa dari kalian, dan itu kalian lakukan atas dasar cinta. Alasan utamanya karena cinta. Lalu di samping gambar ini ada juga foto dari Bapak Paus dengan senyumannya yang begitu khas, ya, seolah-olah dia mengatakan bahwa saya merasa bahagia begitu mendengar atau melihat bahwa di Indonesia itu ada sebuah kelompok doa yang tekun berdoa untuk siapa saja, untuk gereja dan juga untuk semua orang yang telah mereka janjikan untuk didoakan. Atau juga bisa saja
Bapak Paus mengatakan bahwa berbahagialah kalian yang terus mendoakan sesama dengan penuh cinta. Jadi kurang lebih seperti itu ya, penjelasan yang mungkin tidak ada kaitan dengan tema, tapi uh, perlu juga untuk saya sampaikan. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Kita lihat pengantar dari ini, dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Dalam sebuah catatan pada buku Kata Bertuah Paus Fransiskus, Matias Haryadi selaku editor, dia menulis demikian. Kalau ada yang super hebat di dalam diri Paus Fransiskus, maka hal itu adalah menyatunya kata dan perbuatan. Walk the talk. Selalu berada bersama dalam satu gelombang frekuensi yang sama pula. Kita harus mengakui bahwa Paus Fransiskus telah memberikan kontribusinya untuk membantu dunia melalui kata-kata dan tindakannya. Beliau telah memberikan jejak atau kesan inovatif yang kuat pada masa kepausannya, sekali lagi lewat kata-kata dan tindakannya. Kita terinspirasi oleh tulisan-tulisannya karena mengetahui bahwa pengaruh kekuatan dari kata-katanya itu sungguh ibarat mesin yang menggerakkan dunia. Jadi kata-kata dari Paus Fransiskus itu mempunyai pengaruh yang begitu kuat, ibarat mesin yang menggerakkan dunia. Kata-katanya memiliki relevansi global, artinya tidak hanya diperuntukkan bagi orang Katolik, tetapi juga bagi semua kalangan, bahkan bagi orang ateis sekalipun. Ya, teladan hidupnya telah menyedot perhatian banyak orang. Paus Fransiskus telah berusaha menjaga jalan menuju persatuan dan mengarahkan setiap orang agar peka terhadap sesama dengan lingkungan hidup dan alam semesta. Jadi itu pengantar kecil mengenai kata bertuah dari Paus Fransiskus, mengenai sosok dari Paus Fransiskus. Sekarang mari kita lihat, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita lihat siapa itu Paus Fransiskus. Siapa itu sosok inspiratif yang kita kagum ini. Kita lihat riwayat hidup dari Paus Fransiskus. Ia lahir pada tanggal 17 Desember 1936 di Argentina. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang lahir pada tanggal ini juga, 17 Desember. Provisiat ya kalau misalnya ada di antara kita yang lahir pada tanggal ini, pada tanggal 17 Desember. Ia lahir di Argentina dan diberi nama George Mario Bergoglio. Orang tuanya itu adalah orang Italia ya. Bapaknya bernama Maria Jose Bergoglio dan ibunya Regina Maria Sifori. Jadi Paus Fransiskus memiliki 4 saudara kandung, tetapi hanya Maria Elena yang lahir tahun 1948 hingga kini masih hidup. Sedangkan 3 saudara lainnya itu ada Oscar Adrian, ada Marta Regina, dan Alda Alberto itu sudah meninggal. Ya kita lihat di foto tuh ya, rupanya Maria Elena ini yang baju putih yang si bungsu ini. Maria Elena baru ini Marta Regina, lalu ada Oscar Adrian dan juga ada Alberto Horacio. Itu sedikit mengenai tanggal lahir dari Paus Fransiskus, keluarganya. Lalu ada sumber yang mengatakan bahwa dulu sewaktu masa mudanya Paus Fransiskus itu pernah bekerja sebagai penjaga bar dan petugas kebersihan. Lalu dia juga sangat menyukai musik, sangat menyukai bola, tarian tango itu. Kita lihat ke slide berikutnya, ketika Paus Fransiskus bergabung dengan Serikat Jesuit ya. Jadi pada tanggal 11 Maret 1958 itu George Mario Bergoglio bergabung dan menjadi anggota Jesuit. Dan pada tanggal 13 Desember 1969 dia menerima sakramen imamat setelah menjalani masa formasi, masa pembinaan di dalam Serikat Jesuit. Dia akhirnya ditabiskan menjadi imam pada tahun 1969. Tidak lama kemudian, tepatnya pada tahun 1973 sampai 1979, itu Paus Fransiskus George Bergoglio itu menjadi provinsial Jesuit untuk provinsi Argentina. Lalu pada tahun 1980 sampai 1986, George Mario Bergoglio diangkat menjadi Rektor Philosophical and Theological Faculty of San Miguel. Sebelum menjalani tugasnya sebagai Rektor San Miguel,
Selama 3 bulan lamanya, Pastor George Mario sempat belajar bahasa Inggris dan tinggal di Jesuit Center di Milton Institute of Theology and Philosophy di Dublin, Irlandia. Ya, lalu kita lihat lagi sesudah tugasnya menjadi rektor selesai, beliau sempat tinggal beberapa bulan di Frankfurt di Jerman. Saat itu pula beliau tengah mempertimbangkan untuk menulis disertasi tentang teolog Italia bernama Romano Guardini. Namun rencana studi lanjut program doktoral teologi tidak jadi terlaksana karena beliau lantas dipanggil pulang oleh pembesar tarekat Pater Provinsial Jesuit Argentina untuk mulai mengampu tugas baru. Dan tugas baru yang diberikan kepada George Mario Bergoglio waktu itu yaitu menjadi spiritual director di sebuah komunitas Jesuit di Cordoba. Jadi spiritual director itu semacam bapak rohani ya, bapak rohani bagi para frater atau juga bapak rohani bagi imam-imam yang ada di sana. Jadi dia diminta untuk menjadi spiritual director. Jadi peran spiritual director dalam sebuah formasi itu sangat penting. Karena kalau misalnya seorang ada masalah, para frater mengalami krisis, orang pertama yang mereka jumpai adalah spiritual directornya. Jadi mari kita lihat ke berikutnya ketika dia ditabiskan menjadi uskup dan menjadi kardinal. Pastor George Mario Bergoglio menerima tabisan episkopal dan ditabiskan menjadi uskup tanggal 27 Juni 1992. Mula-mula beliau diangkat menjadi uskup auxiliar Buenos Aires kurun waktu 1992 sampai 1997. Lalu pada tanggal 3 Juni 1997, beliau diangkat untuk menjadi uskup koadjutor Buenos Aires. Dan akhirnya beliau resmi menjadi uskup Keuskupan Agung Buenos Aires kurun waktu tahun 1998 sampai dengan 2013. Lalu pada tanggal 21 Februari 2001, beliau diangkat menjadi kardinal. Jadi George Mario Bergoglio diangkat menjadi kardinal pada tahun 2001 oleh Paus Santo Yohanes Paulus II. Tahun 2005 sampai 2011, beliau menjadi ketua konferensi para uskup Argentina. Pada saat itu, beliau juga menjadi ketua komite Pontifical Catholic University of Argentina. Kita lihat ketika Paus dipilih menjadi uskup. Jadi kita sudah lihat ya, masa kecilnya Paus Fransiskus, masa mudanya ketika Paus Fransiskus pernah bekerja sebagai penjaga bar dan juga petugas kebersihan. Lalu dia masuk ke serikat Jesuit, ditabiskan menjadi imam, menjadi uskup, diangkat menjadi kardinal. Sekarang kita lihat ketika Paus Fransiskus dipilih menjadi paus. Sekedar untuk diketahui bahwa dalam proses pemilihan paus yang baru, dalam sesi konklav 2 April 2005 yang berlangsung pasca meninggalnya Paus Yohanes Paulus II, Kardinal George Mario Bergoglio SJ dikabarkan sempat mendapatkan suara terbanyak kedua sesudah Kardinal Ratzinger. Namun, Kardinal Ratzinger lah yang akhirnya terpilih menjadi paus pada tanggal 19 April 2005 dan kemudian memilih nama Paus Benediktus ke-16. Pada saat mencapai usia 75, bulan Desember 2011, Kardinal George Mario Bergoglio SJ pernah mengirim surat permintaan pengunduran diri kepada Paus Benediktus. Namun permintaannya ditolak, entah karena alasan apa, tapi memang permintaannya untuk mengundurkan diri dari kardinal itu ditolak oleh Paus Benediktus. Mari kita lihat pada slide yang berikutnya. Pada Rabu 13 Maret 2013, itu Paus Fransiskus dipilih menjadi paus ya. Sekitar pukul 18:10 waktu Vatikan, asap putih mengepul dari cerobong asap Kapel Sistine. Ini menandakan bahwa paus baru telah terpilih. Dan yang terpilih adalah Kardinal George Mario Bergoglio, SJ. Beliau terpilih menjadi paus yang ke-266, menggantikan Paus Benediktus ke-16, yang memutuskan mengundurkan diri pada tanggal 28 Februari 2013. Kardinal George Bergoglio memilih nama Fransiskus
orang kudus Santo Fransiskus Assisi sebagai nama dan identitas diri barunya sebagai paus. Dengan demikian, sejak terpilih menjadi uskup Roma, beliau resmi dipanggil Paus Fransiskus. Jadi itu, dia memilih nama Paus Fransiskus. Kita lihat kenapa alasannya Paus Fransiskus memilih nama Fransiskus ya sebagai identitas barunya. Sekedar untuk diketahui, Bapak Ibu, saudara-saudari, jadi Paus Fransiskus ini adalah paus pertama dari Serikat Jesuit ya. Paus pertama dari Serikat Jesuit, baru dia juga paus pertama yang datang dari luar Eropa setelah 1200 tahun. Kan sebelumnya ada beberapa paus tuh yang berasal dari Turki, dari Israel, dari Israel macam Pak Petrus kan bukan dari orang Eropa. Petrus lalu berapa dari Antioquia tuh, berapa paus tuh sebelumnya. Jadi Paus Fransiskus ini paus pertama dari Argentina, dari dunia belahan ketiga, lalu paus pertama dari Serikat Jesuit, paus pertama juga yang memilih nama Fransiskus. Mari kita lihat, ini menarik. Kenapa dia memilih nama Fransiskus dan bukan Ignatius misalnya. Santo Ignatius yang juga merupakan pendiri Serikat Jesuit. Atau bukan Antonius, bukan Valentinus, bukan bukan Anselmus atau yang lain-lain. Tapi dia justru memilih Fransiskus. Kita lihat kenapa dia memilih nama Fransiskus. Ketika nama George Mario Bergoglio muncul sebagai pemenang, jadi teman baiknya dari Brasil, namanya Kardinal Claudio Humes, yang duduk di samping Paus Fransiskus, itu membisikkan kata-kata ini. Jangan pernah melupakan kaum papa miskin. Jadi begitu namanya George Bergoglio diumumkan sebagai pemenang, temannya ini datang mencium dan memeluk lalu mengatakan bahwa jangan pernah melupakan kaum miskin. Dalam pengakuannya, Paus Fransiskus mengatakan bahwa tiba-tiba saja bisikan dari Kardinal Humes itu sangat menyentak hatiku. Oh iya, kaum papa miskin, katanya. Segera pikiran saya langsung tertuju pada sosok Santo Fransiskus Assisi. Ia adalah orang kudus yang mempromosikan perdamaian. Ia sangat mencintai kaum papa miskin. Sosok pribadi yang mencintai alam semesta dan juga mengajak semua orang agar aktif merawatnya. Ini adalah alasan dari Paus Fransiskus kenapa dia memilih Santo Fransiskus Assisi sebagai identitas barunya sebagai pemimpin Gereja Katolik. Kita lihat foto di samping itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini Paus Fransiskus saat makan bersama dengan orang miskin pada pada Hari Orang Miskin Sedunia 19 November 2013. Jadi waktu itu Paus Fransiskus merayakan misa dengan mereka. Kebetulan saat itu juga saya masih di Italia, kami ada pertemuan dan saya menghadiri misanya, mengikuti misa dari lapangan Santo Petrus. Jadi setelah perayaan misa itu, Paus Fransiskus mengadakan makan siang bersama dengan kurang lebih 1.200 orang miskin. Itu di Aula Paulus ke-6 itu, di dekat ini Basilika Santo Petrus. Ya, jadi dia tidak hanya berbicara, tidak hanya berkata-kata, tapi dia tunjukkan dalam tindakannya sehari-hari, dalam kesaksian hidupnya. Kita lihat penjelasan selanjutnya mengenai Paus Fransiskus. Kita masuk ke materi yang materi intim yang menjadi tema topik pembicaraan kita pada malam hari ini, yakni kata bertua Paus Fransiskus. Sejak pertama kali tiba di Italia bulan September 2017, langsung terlintas dalam pikiran saya tentang apa yang seharusnya dilakukan untuk mendalami bahasa setempat. Pilihan sekaligus komitmen utama pada waktu itu ialah terus menyibukkan diri dengan membaca buku-buku dalam bahasa Italia dan secara khusus mencermati tulisan-tulisan Paus Fransiskus. Maka terjadilah demikian. Mengapa tulisan-tulisan dari Paus Fransiskus? Alasan pertama yang sangat sederhana. Yang pertama, bahasa yang digunakan selalu menarik dan tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi tulisannya itu sangat membantu bagi orang asing yang berada di Italia karena memang tidak terlalu sulit untuk dipahami. Lalu yang kedua, ragam bahasanya ringan dan halus ya. Yang kedua, tulisan dari Paus Fransiskus itu sangat bertuah. Sangat bertuah maksudnya memiliki pesan yang tajam
dalam setiap kesempatan, kata-katanya itu selalu mempunyai pesan yang mendalam. Alasan yang ketiga, kenapa saya memilih tulisan dari Paus Fransiskus, yakni selalu menghadirkan inspirasi baru yang segar bagi semua orang. Paus Fransiskus sendiri selalu menyampaikan pesan harapan dan sukacita, serta pengetahuan dalam hidup yang membuat pendengar atau pembacanya terinspirasi dan termotivasi. Kata-katanya berhasil memukau hati banyak orang dan mampu mendorong setiap pribadi dalam melakukan berbagai macam terobosan positif demi kebaikan bersama. Mungkin benar akan apa yang dikatakan oleh Gorgias de Leontinos, seorang filsuf dari Yunani kuno, ketika mengatakan bahwa kata itu kecil dan tidak terlihat, namun menghasilkan keajaiban. Ya, kata itu kecil dan tidak terlihat, namun menghasilkan keajaiban. Pemikiran Paus Fransiskus menuntun kita untuk memiliki keterbukaan tanpa batas terhadap sesama dan memberikan makna dan arti pada kehidupan. Ya memang benar ya, kata itu kecil dan tidak terlihat, namun bisa menghasilkan keajaiban. Saat seseorang sakit, lalu kita mau mengunjungi orang tersebut, kalau kita katakan bahwa kamu pasti sembuh, dia mendapat kekuatan yang baru. Tetapi kalau kita juga mengatakan bahwa biarlah engkau sakit terus, kalau boleh engkau segera meninggal, pasti dia juga merasa tertekan kan? Kurang lebih seperti itu ya. Kata-kata dari Paus Fransiskus juga Bapak Ibu memiliki daya yang seperti itu, memiliki kekuatan yang luar biasa, yang memberikan inspirasi, mendorong kita untuk melakukan berbagai terobosan yang positif demi kebaikan hidup bersama. Contohnya itu dalam misalnya dalam Laudato Si, ensiklik yang begitu terkenal dari Paus Fransiskus. Bagaimana dia mendorong dunia untuk merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama. Lalu alasan yang keempat, yaitu Paus Fransiskus, dia tidak hanya berbicara. Ia selalu melakukan apa yang diucapkan. Ini adalah kekhasan dari Paus Fransiskus. Ada keseimbangan antara perkataan dan perbuatannya. Dan ucapannya itu berangkat dari kesaksian hidupnya sendiri. Dan mampu mendatangkan efek luar biasa yang gaung pengaruhnya jauh melesat keluar dari tembok-tembok Vatikan. Sekarang saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita lihat ya, mari kita lihat beberapa tema aktual yang saya tulis dalam buku Kata Bertuah Paus Fransiskus. Sesungguhnya ada 20 tema. Ada 20 tema yang saya cantumkan dan itu saya terjemahkan dari kutipan-kutipan Paus Fransiskus saat dia doa Angelus di lapangan Santo Petrus, misa di Kapela Santa Marta, atau kunjungan ke berbagai negara. Dari Paus Fransiskus selalu memberikan pesan-pesan inspiratif. Kata-kata itu yang saya ambil lalu saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ada 20 tema, tapi malam hari ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan kepada kita 5 tema. Sesungguhnya bahwa semua tema yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, walaupun itu tema-tema lama, tapi selalu baru, ya, selalu menarik untuk dibicarakan dan sangat relevan dalam segala konteks. Kita lihat tema yang pertama, saudara-saudari. Ini kita kembali ke sini. Ada foto dari Paus Fransiskus yang mengatakan bahwa una persona matura deve saper parlare tre lingue. La lingua della mente, ya ini. La lingua della mente, la lingua del cuore, lalu la lingua delle mani. Artinya apa? Dia bilang seorang pribadi yang dewasa itu harus bisa berbicara dalam 3 bahasa, yaitu bahasa pikiran, bahasa hati, dan juga bahasa tangan. Artinya apa? Mungkin kurang lebih seperti ini ya. Apa yang kita pikirkan harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, dan itu yang kita wujud nyatakan, itu yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat tema yang pertama mengenai kekudusan. Ini ada Seron Apostolik Gaudete et Exsultate dari Paus Fransiskus yang sangat-sangat terkenal ya. Kita lihat tema yang pertama ini, kekudusan, yaitu pada tanggal 9 April 2018 terbit sebuah Seron Apostolik Gaudete et Exsultate, bersukacitalah dan bergembiralah, dari Paus Fransiskus ya. Seron ini merupakan suatu panduan bagi umat Kristiani abad ini dalam menanggapi panggilan kepada kekudusan. Jadi dalam Gaudete et Exsultate nomor 14, Paus Fransiskus menulis demikian. Untuk menjadi kudus, tidak perlu kalian menjadi seorang uskup atau imam
ataupun religius. Dia katakan seperti itu. Jadi untuk menjadi kudus, tidak perlu kalian harus menjadi uskup atau imam atau biarawan-biarawan. Tidak perlu, dia katakan. Kita seringkali tergoda untuk berpikir bahwa kekudusan itu hanya diperuntukkan bagi mereka, yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa sehari-hari dan bisa mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Ya, ingat itu. Bukan seperti itu kata Paus Fransiskus. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Caranya apa? Dengan menghayati hidup kita dengan semangat kasih. Masing-masing bisa memberikan kesaksiannya sendiri di dalam kegiatan setiap hari, dimanapun kita berada. Ini menarik sekali ya, Paus Fransiskus. Dia katakan bahwa sesungguhnya kita semua dipanggil untuk menjadi kudus. Lanjut ke slide berikutnya. Lalu dia katakan, apakah Anda seorang anggota kelompok hidup bakti? Maka jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri Anda dengan sukacita. Apakah Anda menikah? Maka jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda, sebagaimana Kristus melakukannya kepada gerejanya. Apakah Anda seorang pekerja? Maka jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan Anda, disertai etos dan semangat kejujuran dan kemampuan untuk melayani sesama. Apakah Anda orang tua? Atau sudah malah menjadi kakek nenek atau opa oma, maka jadilah kudus dengan mengajari penuh kesabaran kepada anak atau cucu untuk mengikuti Kristus. Apakah Anda sedang menduduki sebuah posisi atau memiliki kekuasaan, maka jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, dengan ini Paus Fransiskus mau mengatakan bahwa setiap orang itu dipanggil menuju kekudusan. Setiap orang dipanggil untuk menuju kekudusan. Dengan caranya apa? Dengan menghayati kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Aktivitas kita sehari-hari ya. Panggilan kepada kekudusan merupakan konsekuensi dari baptisan yang diterima oleh setiap orang Katolik. Kekudusan bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Ingat itu, kekudusan bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi bagi semua orang. Dan kekudusan dicapai melalui tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Slide berikutnya, dokter. Sorry. Ya ini, dari panggilan kekudusan itu ditujukan kepada semua orang. Ini mau mengingatkan kita bahwa kita semua itu dipanggil menjadi kudus. Paus Fransiskus memberikan sebuah paradigma baru yang mungkin kita sudah tahu dari dulu, tapi dia hanya mau mengingatkan kita kembali bahwa kita semua itu dipanggil menuju kekudusan. Lihat itu, dia sedang ekspresinya itu luar biasa sekali. Dengannya itu sedang tunjuk pada kita. Dia katakan, Il Signore chiama alla santità ciascuno di noi anche te. Tuhan itu memanggil kita, masing-masing kita kepada kekudusan, juga engkau. Seolah-olah ya, dia katakan, juga engkau Dokter Sonya dipanggil menuju kudusan. Juga engkau Ibu Regina dipanggil menuju kudusan. Juga engkau Paula dipanggil menuju kudusan. Juga engkau misalnya Margareta, siapa Ani misalnya, semuanya dipanggil pada kudusan. Kita semua dipanggil menuju kudusan. Jadi kita semua ini dipanggil menuju kudusan. Caranya apa? Melalui tindakan sehari-hari. Apakah saya misalnya seorang petugas kebersihan misalnya, maka saya harus menjalankan tugas saya dengan penuh sukacita. Mungkin kita pernah membaca riwayat hidup dari Santo Martino de Porres, ya, itu seorang Dominikan OP yang dia adalah seorang bruder yang dulu mau masuk biara, tapi pertama dia bekerja sebagai seorang tenaga sukarelawan di dalam komunitas Dominikan di Peru di Lima. Kegiatan sehari-harinya apa? Kasih makan binatang, memberi binatang makanan kepada binatang, membersihkan halaman biara, membersihkan toilet, memperhatikan orang-orang yang sakit. Jadi dia menjadi kudus melalui tindakan-tindakan yang sederhana, melalui mistik keseharian kita. Makanya kita selalu diajak bagaimana kita memaknai mistik keseharian. Mungkin bagi kita menjadi guru itu satu pekerjaan mungkin yang menjenuhkan setiap hari, bangun pagi, pergi sekolah, mengajar. Tapi kalau kita menjalannya dengan sukacita, di sana kita menemukan bahwa betapa indahnya menjadi seorang guru. Ataupun menjadi kerja di perusahaan,
tiap hari harus bangun pagi-pagi, pergi ke perusahaan apa semua, lalu sore pulang. Kadang kita mengalami kejenuhan. Tapi justru Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa justru kekudusan itu dapat dicapai melalui kesetiaan kita, menjalankan tugas kita dengan penuh sukacita dan memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tema yang pertama, tema kekudusan. Jadi tema kekudusan ini menarik sekali. Kita semua diingatkan untuk melihat kembali ya, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa semua orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kudus. Kita lihat tema yang kedua, saudara-saudari, Bapak Ibu, yaitu tentang kerendahan hati. Segera setelah terpilih dan kemudian dinobatkan menjadi paus pada tahun 2013, maka Kardinal George Mario Bergoglio langsung membalikan aturan-aturan yang telah berlaku selama berabad-abad. Alih-alih ingin memberkati umat, beliau justru meminta mereka untuk memberkatinya. Dan sekarang saya mohon, sebelum uskup memberkati umatnya, saya meminta Anda sekalian berdoa kepada Tuhan untuk memberkati saya. Ini menjadi sangat terkenal ya, kisah ini dari Paus Fransiskus. Bagaimana setelah dia terpilih menjadi paus, bukannya dia yang harus memberikan berkat kepada umat, tapi dia pertama-tama meminta kepada umat yang hadir di Basilika Santo Petrus pada waktu itu untuk hening sejenak berdoa dan memberikan berkat kepadanya. Lalu slide berikutnya, tidak terlalu lama kemudian, Paus Fransiskus juga membuat gebrakan yang hebat. Pada Kamis Putih, pada perayaan Kamis Putih, maksud saya, beliau merayakannya di sebuah penjara, ya, lengkap dengan prosesi pembasuhan kaki para rasul yang beliau praktikkan di hadapan warga binaan penjara. Beliau lalu mencium kaki mereka. Itu, dia pergi merayakan perayaan Ekaristi di penjara, lalu mencium juga kaki warga binaan di sana. Tadi kita lihat ya, Paus Fransiskus tiba di Indonesia, apa yang dia katakan? Dia tidak mau disambut dengan mobil-mobil yang mewah, tapi cukup mobil sederhana, dia katakan. Lalu tidak boleh ada pengamanan yang terlalu ketat. Dia juga dari Italia menggunakan bukan pesawat pribadi yang kelas-kelas super mewah, tapi justru dia masuk di kelas-kelas bisnis. Jadi luar biasa, ada kesederhanaan, ada juga kerendahan hati dari Paus Fransiskus. Jadi ini adalah dua contoh nyata bagaimana beliau sangat menghayati panggilannya dalam semangat kerendahan hatinya. Ia sungguh menyadari dirinya sebagai abdi Tuhan dari segala abdi. Servus servorum Dei. Pada kesempatan doa Angelus di lapangan Santo Petrus 6 Juli 2014, Paus Fransiskus menegaskan bahwa kelemah lembutan dan kerendahan hati membantu kita untuk tidak hanya mengambil beban dari orang lain, tetapi juga tidak membebani mereka dengan pandangan pribadi kita, penilaian, kritik, dan ketidakpedulian kita. Jadi kerendahan hati itu tidak hanya membantu kita untuk mengambil beban dari orang lain, tapi juga untuk tidak menjadi beban bagi orang lain dengan kehadiran kita ya, dengan kritik, dengan pandangan kita. Lanjut mengenai kerendahan hati. Bapak Ibu, di dalam mitologi Yunani, dalam sebuah legenda Yunani, ada kisah mengenai Daidalos dan Ikaros putranya. Daidalos adalah seorang perajin dan seniman yang sangat terkenal. Pada suatu ketika, ia bersama putranya dipenjarakan pada sebuah menara yang tinggi oleh Raja Minos. Untuk bisa keluar dari penjara tersebut, Daidalos kemudian berusaha membuat sayap untuk dirinya dan anaknya dari bulu-bulu burung yang ada di sekitar penjara. Bulu-bulu burung tersebut direkatkan menggunakan lilin. Setelah selesai, mereka pun memakainya. Namun sebelum terbang, Daidalos memperingatkan Ikaros untuk tidak terbang terlalu tinggi supaya lilin perekat tidak meleleh karena panasnya matahari. Ikaros tidak mengindahkan pesan sang ayahnya. Ia malah terbang semakin tinggi, alhasil lilin perekat pun pelan-pelan meleleh karena panasnya matahari. Ikaros pun jatuh ke dalam laut dan mati. Ini adalah sebuah legenda yang menarik dalam mitologi Yunani yang mengingatkan kita bahwa selalu ada bahaya dari sikap sombong. Selalu ada resiko yang kita ambil, yang kita terima kalau kita tidak pernah bersikap rendah hati terhadap sesama di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Ya,
dua tema mengenai Paus Fransiskus kita sudah lewati, yaitu kekudusan dan juga kerendahan hati. Kita lihat tema yang berikut mengenai Paus Fransiskus. Selalu menarik untuk dibicarakan. Slide berikutnya, dokter, tolong. Tema yang berikut yakni ketamakan. Ini juga salah satu tema aktual yang selalu diingatkan oleh Paus Fransiskus dan juga sangat relevan untuk kondisi hidup kita sekarang ini. Ketamakan menghancurkan hidup manusia. Benar sekali, menghancurkan keluarga dan relasi dengan orang lain. Berapa banyak orang yang jatuh karena ketamakan? Berapa banyak relasi yang hancur karena ketamakan? Orang selalu ingin memiliki lebih, dan memiliki lebih. Keinginan untuk memiliki harta yang berlimpah adalah sesuatu yang manusiawi dan sangat normal. Tetapi di sisi lain, Paus Fransiskus menghendaki kita untuk mempergunakan kekayaan yang kita miliki bukan hanya untuk kesenangan pribadi semata, tetapi juga untuk memperhatikan kehidupan dari orang-orang miskin dan semua orang yang sedang membutuhkan. Dalam seruan apostolik Evangelium Gaudium nomor 2, itu Paus Fransiskus mengajak kita untuk memahami bahaya dari ketamakan. Bahaya besar di dunia sekarang yang dikungkung oleh konsumerisme adalah kesedihan dan kecemasan yang lahir dari hati yang hanya ingin selalu berpuas diri dan tamak, pengejaran akan kesenangan yang tidak teratur, dan hati nurani yang tumpul. Ketika hidup batin kita sudah terperangkap masuk dan menjadi terbelenggu di dalam kepentingan dan kepeduliannya sendiri, maka di sana tak ada lagi ruang bagi sesama. Juga tak ada tempat bagi si papa miskin. Suara Allah tak lagi didengarkan. Sukacita kasihnya tak lagi bisa dirasakan. Dan keinginan untuk berbuat baik pun telah hilang. Kata Paus Fransiskus, ini merupakan bahaya yang sangat nyata bagi kaum beriman. Banyak orang yang menjadi korban dan berakhir dengan rasa benci dan marah. Ini bukanlah jalan hidup yang dipenuhi martabat, ini bukanlah kehendak Allah bagi kita, juga bukan hidup di dalam roh yang bersumber pada hati Kristus yang bangkit. Lalu kita lihat berikutnya ya, pada audiensi umum 5 Juni 2013, slide berikutnya, itu Paus Fransiskus menyebut pemborosan itu sebagai sebuah ketamakan. Konsumtivisme telah membuat kita menjadi terbiasa dengan aksi pemborosan makanan sehari-hari yang volumenya sangat berlebihan, yang terkadang malah membuat kita tidak lagi mampu memberikan nilai yang tepat, yang jauh melampaui parameter ekonomi belaka. Namun marilah kita ingat ini baik-baik, marilah kita ingat dengan baik bahwa makanan yang sering kita buang itu sama artinya seolah-olah telah dicuri dari meja orang-orang miskin dan dari orang-orang lapar. Saya sangat tersentuh dengan kata-kata ini dari Paus Fransiskus ya. Dia katakan makanan yang kita buang itu sama artinya dicuri dari meja orang-orang miskin dan juga dari orang-orang lapar. Minta maaf saja, bayangkan kalau misalnya kita ke sebuah restoran atau ke rumah makan ya, pesan menu berbagai macam, lalu pada akhirnya kita tidak habisi, setelah itu pada akhirnya makanan tersebut dibuang-buang saja. Tetapi mesti kita ingat pada saat yang sama, bahwa di bawah kolong jembatan, di pinggir jalan, ada ribuan orang yang merintih, yang mengeluh karena kelaparan, tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Disinilah apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus ini menjadi kritikan, menjadi ingatan yang keras bagi kita bahwa makanan yang kita buang-buang entah itu di rumah atau saat kita berada di restoran atau di rumah makan, itu sama artinya dicuri dari meja-meja orang miskin. Saya senang waktu berada di Roma, di Italia. Jadi juga kami di komunitas Momere, di komunitas vokasionis di Momere, itu setiap hari itu kita mesti laporkan berapa jumlah yang makan siang, berapa jumlah yang makan malam. Jadi setiap anggota biara wajib menyampaikan kepada petugas masak kalau misalnya saat makan siang dia tidak berada di komunitas. Sehingga petugas masak mereka bisa mengatur porsi makanan yang disiapkan untuk makan siang. Jadi setiap hari.
Misalnya besok saya makan siang di luar, maka saya sudah dari pagi saya sampaikan kepada petugas masak bahwa besok saya tidak makan siang di sini. Datang lagi satu imam katakan besok saya ada misa di luar dan makan siang di luar. Jadi petugas masak, kebetulan kami yang masak juga adalah para frater sendiri. Jadi para frater mereka bisa mengetahui, mengatur jumlah porsi, jumlah apa namanya makanan yang disediakan sehingga tidak habis, tidak sisa maksudnya, tidak sisa sehingga setiap kali makan itu habis dan sore makan lagi, masak lagi untuk makan malam. Sekali lagi Bapak Ibu, ini menjadi pengingat bagi kita. Bagaimana kita memberikan makna pada sepiring nasi yang kita makan. Kita mungkin lupa bahwa satu reman nasi itu, di dalam satu reman nasi atau di dalam sepotong roti yang kita makan itu tercatat ribuan riwayat perjuangan dari banyak orang. Roti itu terbuat misalnya ada tepung terigunya, ada gulanya, ada telurnya. Lalu gula itu didapatnya dari mana? Ada petani tebunya. Telur itu mungkin telur ayam, ya ada yang peternak. Jadi sebelum menjadi sebuah roti yang kita makan, itu di dalamnya tercatat ribuan riwayat perjuangan dari berbagai banyak orang. Ada dari petani, ada dari pengusaha, ada yang orang yang bekerja di perusahaan rotinya. Jadi untuk menghasilkan sepotong roti yang kita makan misalnya. Jadi di sana letaknya. Paus Fransiskus diajak kita untuk memberikan makna pada semuanya itu, pada sepiring nasi yang kita makan itu, lalu bagaimana kita menikmatinya tanpa harus memboros-boroskannya, sehingga kesannya bahwa tidak ada kesan bahwa nasi yang dibuang itu ibarat dicuri atau diambil dari meja-meja orang miskin dan orang-orang lapar. Kita lihat slide yang berikutnya setelah kita melihat ketamakan. Tema yang berikut yang menarik juga dari Paus Fransiskus, yakni mengenai solidaritas dan belas kasih. Jadi untuk melawan ketamakan ini, kita lawannya dengan solidaritas dan belas kasih. Solidaritas dan belas kasih merupakan pusat dari kehidupan Kristiani, fondasi dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui Surat Apostolik Evangelii Gaudium nomor 118, Paus Fransiskus menegaskan bahwa solidaritas adalah reaksi spontan dari mereka yang mengetahui bahwa fungsi sosial harta milik dan tujuan universal harta benda adalah kenyataan yang mendahului kekayaan pribadi. Kepemilikan pribadi, menurut Paus Fransiskus, harta benda itu dibenarkan bila harta benda itu ditambah dan dijaga dengan cara yang mampu melayani dengan lebih baik akan kesejahteraan umum. Jadi kepemilikan pribadi, harta benda dibenarkan bila harta benda itu ditambah dan dijaga dengan cara mampu melayani dengan lebih baik akan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, solidaritas harus dihayati sebagai keputusan untuk mengembalikan kepada kaum miskin apa yang menjadi milik mereka. Keyakinan dan praktik solidaritas ini ketika sudah mendarah daging akan membuka jalan kepada perubahan-perubahan struktural lainnya dan memungkinkan terjadinya hal itu. Jadi ini menarik tema solidaritas. Ketika berhadapan dengan ketamakan, di hadapan ini keinginan untuk memiliki lebih, Paus Fransiskus mengingatkan kita untuk bersolidar, untuk berbagi kasih dengan sesama. Lalu dalam hal ini, Paus Fransiskus mengingatkan kita suatu keharusan bagi kita untuk berbagi kasih dengan orang-orang miskin, ya, untuk berbagi kasih dengan orang-orang miskin, sebab kita semua sering sangat terpusat hanya pada kebutuhan sendiri. Melihat orang menderita saja sudah dirasakan sangat mengganggu dan merisaukan hati kita. Bila terjadi demikian, karena kita bersikap tidak ingin membuang waktu dengan persoalan orang lain. Ini sebenarnya merupakan gejala masyarakat yang sakit, karena orang-orang hanya berusaha ingin mengembangkan dirinya sendiri dengan mengabaikan penderitaan sesama. Demikian imbau Paus Fransiskus dalam ensiklik Fratelli Tutti nomor 65. Itu pada slide berikutnya. Tolong ya maju lagi. Next. Ya ini. Ini kita lihat nih. Paus Fransiskus mengingatkan kita satu keharusan bagi kita untuk berbagi kasih dengan orang-orang miskin. Berbagi kasih dengan orang miskin, bagaimana kita bersolidar dengan sesama kita, bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang menderita,
bagaimana kita peduli dengan orang-orang yang sedang membutuhkan perhatian dari kita. Ingat, sekecil apapun yang kita berikan, pasti sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan. Sangat-sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini mengenai solidaritas, tema solidaritas. Bahwa dalam tema ini, Paus Fransiskus mengingatkan kita bagaimana kita membangun sikap peduli, membangun sikap bela rasa terhadap sesama. Ada seorang filsuf, Emmanuel Levinas, itu dia katakan bahwa kehadiran sesama itu, orang-orang menderita di hadapan saya, itu merupakan suatu undangan etis bagi saya. Kehadiran dari orang-orang lain itu merupakan satu undangan etis. Saya bertanggung jawab atas penderitaannya. Artinya, melalui penderitaannya, dia memanggil saya. Dia memanggil saya untuk bertanggung jawab terhadap diri, untuk bertanggung jawab terhadap penderitaan yang dalam. Itu dalam dalam filsafat baca dari Emmanuel Levinas, itu dia katakan seperti itu. Dia katakan bahwa kehadiran dari sesama itu mengundang saya untuk berbuat sesuatu, untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, untuk menaruh kepedulian terhadap dirinya. Karena dia katakan wajah orang menderita itu, mereka berbicara kepada kita lewat penampilannya. Dan kita harus bertanggung jawab. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertanggung jawab terhadap diri mereka, terhadap penderitaan dari mereka. Kita memiliki kewajiban, kita memiliki suatu kewajiban, keharusan untuk bertanggung jawab terhadap orang-orang yang sedang menderita di hadapan kita. Kita lihat tema yang terakhir yang mau kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi sesungguhnya ada banyak tema yang mau disampaikan oleh Paus Fransiskus, dan itu selalu menarik untuk kita bicarakan bersama. Tapi kita tahu bahwa tema-tema ini tidak cukup untuk dibahas dalam misalnya 45 menit, 50 menit, membutuhkan Tapi kita lihat tahap per tahap, seberapa pun yang kita bahas, yang paling penting bahwa kita menarik intisari dari pemikiran Paus Fransiskus. Kita mendalami secara benar-benar apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus, entah melalui ensikliknya, seruan apostoliknya, melalui homilinya, dan berbagai macam sambutan ketika dia mengunjungi suatu negara atau suatu tempat. Tema yang terakhir yang mau kita bahas pada malam hari ini yakni ekologi. Sulit rasanya mengabaikan tema ekologi ketika berbicara tentang Paus Fransiskus. Dunia dewasa ini mengenal Paus Fransiskus sebagai tokoh yang memiliki kepedulian terhadap masalah lingkungan hidup. Ensiklik Laudato Si yang diterbitkan pada tahun 2015 secara khusus membuat refleksi dan seruan bagi dunia untuk merawat dan mencintai bumi sebagai rumah kita bersama. Ensiklik ini hadir sebagai sebuah nasihat moral yang mendorong dan mendesak umat manusia untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga lingkungan hidup. Manusia memiliki tanggung jawab etis untuk terus merawat bumi sebagai rumah kita bersama. Karena itu, kita lihat slide berikutnya. Pada audiensi umum 5 Juni 2013, Paus Fransiskus menegaskan bahwa mengolah dan merawat alam ciptaan merupakan petunjuk dari Tuhan sendiri yang diberikan tidak hanya di awal sejarah, tetapi kepada kita masing-masing. Petunjuk tersebut adalah bagian dari proyekmu. Itu berarti membuat dunia bertumbuh secara bertanggung jawab, mengubahnya menjadi taman, tempat yang layak untuk dihuni oleh semua ciptaan. Di tengah situasi kerusakan lingkungan yang makin parah, Paus Fransiskus menyadarkan kita untuk bertanggung jawab secara bersama-sama dalam menyelamatkan bumi ini. Dibutuhkan orang-orang yang mau menjadi penggerak pembaruan dan penyembuhan dunia yang terluka akibat keserakahan manusia. Saat audiensi umum 22 April 2020, Paus Fransiskus menegaskan kepada kita semua bahwa kita semua dipanggil untuk menemukan kembali nilai yang luhur dari bumi ini dan menghormatinya. Sebab bumi ini bukan hanya rumah kita, tetapi juga rumah dari Allah. Dari sini muncul sebuah kesadaran bahwa kita sedang berada di atas bumi yang suci.
Jadi ini mengenai apa namanya? Mengenai krisis ekologi, bahwa sama halnya seperti dalam solidaritas tanggung jawab terhadap orang miskin, dalam krisis ekologi juga Paus Fransiskus mengajak kita untuk bersama-sama merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama, ya. Merawat bumi ini sebagai rumah kita bersama. Jadi kita dipanggil untuk bersama-sama bertanggung jawab, memperhatikan, merawat bumi ini yang sedang menderita, yang sedang sakit parah. Dari berbagai macam aksi penebangan hutan di mana-mana, kita bertanggung jawab untuk menyerukan kepada dunia untuk menyelamatkan bumi dari berbagai macam keserakan manusia demi keberlangsungan hidup kita, baik sekarang dan juga generasi penerusnya. Baik saudara-saudari, Bapak Ibu, komunitas Love Praying Family yang saya kasih, itu 5 tema utama yang kita bicarakan pada malam hari ini, yang apa namanya, yang saya rangkum dari buku. Ada sebuah buku yang saya tulis, mungkin Bapak Ibu sudah melihatnya, tanpa bermaksud untuk mempromosi ya Bapak Ibu, tapi di dalam tema itu, di dalam buku itu saya mencantumkan 20 tema, dan temanya itu kata-katanya itu sangat sederhana, kata-kata dari Paus Fransiskus, dan ini menjadi bacaan apa namanya saat kita berada di bandara misalnya, atau saat istirahat siang, bacaan santai, karena melalui kata-katanya Paus Fransiskus mengajak kita untuk memberikan sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Dari berbagai tema tadi yang kita bahas, misalnya kekudusan, kekudusan, lalu ada tema kerendahan hati, ada tema mengenai ketamakan, ada tema mengenai solidaritas, ada tema mengenai krisis ekologi, lalu ada tema juga mengenai persaudaraan, iman, ada tema juga mengenai keluarga, dialog antar agama, lalu perdamaian, yang menjadi salah satu misi dari Paus Fransiskus datang ke Indonesia, itu membawa itu misi perdamaian, perdamaian terutama di wilayah-wilayah yang sedang mengalami peperangan. Kita lihat sedikit penutup mengenai kata bertuah dari Paus Fransiskus. Sebagai pemimpin gereja Katolik, Paus Fransiskus telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dengan kerendahan hati, kesederhanaan, kepeduliannya terhadap orang-orang kecil dan kondisi alam semesta, serta dengan kata-katanya yang sangat menyentuh hati. Melalui berbagai macam kisah yang menarik dan juga sangat realistis, beliau telah menunjukkan kepada kita sebuah panduan untuk menciptakan sebuah kehidupan penuh makna. Paus Fransiskus telah hadir di Indonesia. Tadi dia hadir di Indonesia. Kehadiran Paus Fransiskus di tengah-tengah kita ibarat sebuah oase di tengah gurun kehidupan, dunia kehidupan yang harus disambut dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Kunjungan apostoliknya ini menjadi salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Katolik. Apakah kita menyambut kedatangannya secara langsung? Mungkin saat ini ada yang di Jakarta, atau menyaksikannya lewat tayangan media. Tetapi satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan makna pada kunjungan yang bersejarah ini. Dan cara yang dianjurkan pada kita yakni mendalami ajaran dan pemikirannya, serta meneladani cara hidup dari Paus Fransiskus. Sebab sekali lagi, kata-kata dari Paus Fransiskus merupakan mercusuar pengharapan yang menawarkan kepada kita betapa indahnya menjalani hidup ini dalam semangat persaudaraan, solidaritas, cinta kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Di samping itu, pemikiran-pemikirannya juga berfungsi sebagai pengingat yang tajam bagi kita untuk semakin peduli dalam merawat lingkungan hidup sebagai rumah kita bersama. Jadi ya, begitu ya Bapak Ibu ya, saudara-saudari, bahwa kata-kata dari Paus Fransiskus ini ibarat mercusuar pengharapan, mercusuar harapan yang memberikan kepada kita, yang memberitahukan kepada kita bahwa betapa indahnya hidup dalam semangat persaudaraan, saling mengampuni, tapi juga di sisi lain merupakan pengingat yang tajam bagi kita untuk semakin peduli dengan sesama, untuk semakin peduli dengan lingkungan, untuk semakin peduli dengan kondisi di sekitar kita. Jadi mungkin 1-2 pertanyaan reflektif untuk kita ya sebelum saya menutupi, yang nanti kita akan bagikan dalam sharing bersama sebentar, yaitu hal apa yang menarik menurut saya dari teladan hidup Santo Fransiskus, dari Paus Fransiskus.
hal apa yang menarik. Lalu yang kedua, setelah kunjungan dari Paus Fransiskus, apa yang harus saya perbuat? Komitmen apa yang saya bangun dalam rangka menyambut dan setelah kunjungan dari Paus Fransiskus. Sekian Bapak Ibu, Saudara-saudari, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya sampaikan. Kembali lagi terima kasih. Silakan kalau mungkin ada kritik, kalaupun ada protes, kalaupun ada saran, kalaupun ada usul, dipersilakan. Saya dengan senang hati, dengan penuh sukacita untuk mendengar segala kritik, masukan dari Bapak Ibu sekalian, tentu demi kebaikan saya dan juga kebaikan kita bersama. Sekali lagi dari Vietnam saya mengucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya saya menyampaikan mohon maaf. Terima kasih Ibu Regina telah mengundang saya untuk hadir bersama dalam momen yang sangat istimewa ini. Jadi ini buku dari saya, buku apa namanya? Buku Kata Bertua Paus Fransiskus. Saya kemarin sempat bawa ke Vietnam, ada berapa. Lalu di sini ada juga berapa yang beli. Kalaupun Bapak Ibu ada yang mau membelinya, silakan menghubungi saya supaya kita, karena buku-bukunya di Jakarta, supaya saya sampaikan kepada Mas Matias Haryadi untuk segera mengirimkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih saya sampaikan, Tuhan memberkati kita semua.